Halo Chamser, selamat datang kembali di channel Kimia Indonesia. Kali ini Chamser akan membahas tentang larutan dan gaya ikatan non-kovalen. Yang mana materi ini merupakan bab 3 dari mata kuliah Kimia Organik Fisik. Jika kamu baru subscribe channel ini, kamu bisa lihat playlist Chamser Lab. Di sana ada bab 1 dan bab 2 mengenai Kimia Organik Fisik. Nah, mengapa larutan ini menjadi hal yang penting untuk Chamser bahas? Sadar atau tidak, hampir semua reaksi yang berjalan di dalam lab itu menggunakan media larutan. Jarang kita mendengar reaksi dalam fasa gas atau reaksi dalam fasa padat. Jadi biasanya, walaupun tidak semuanya, hampir semua reaksi di lab itu menggunakan larutan. Nah, ada apa dengan larutan? Jadi sepertinya larutan itu memiliki gaya dorong atau driving force, atau bisa dibilang suatu kekuatan yang kita sebut dengan ikatan non-kovalen. Nah, ikatan non-kovalen yang ada di dalam larutan ini ada banyak jenisnya. Nanti akan Chamser bahas, tapi sebelumnya Chamser bahas dulu sifat pelarut. Pelarut atau yang sering kita sebut dengan solvent itu merupakan bagian penting dalam kimia organik selama reaksi itu berlangsung dalam larutan. Nah, karena jenis pelarut itu sangat-sangatlah banyak, maka pemilihan pelarut itu sangat penting. Kenapa? Karena pelarut bukan saja berfungsi untuk melarutkan reaktan, tetapi juga bisa mempercepat atau memperlambat reaksi sesuai keinginan kita. Singkatnya, kita dapat mengontrol reaksi melalui suatu pelarut. Solvent atau pelarut dapat dikategorikan sebagai protik atau aprotik, dan kategori lain polar atau non-polar. Solvent protik itu terdapat hidrogen pada heteroatom. Masih ingat ya heteroatom? Seperti oksigen, nitrogen, dan sulfur. Nah, karena terdapat hidrogen yang terikat pada heteroatom, maka solvent protik dapat membentuk ikatan hidrogen dengan solut. Bagi yang belum tahu, solut itu adalah zat yang dilarutkan. Sebagai contoh, jika teman-teman melarutkan garam NaCl ke dalam air, nah garam itu adalah solut yang dilarutkan, sedangkan air adalah pelarutnya atau kita sebut dengan solvent. Oke, kita kembali. Sebaliknya, solvent aprotik itu tidak memiliki atom hidrogen yang terikat pada heteroatom. Jadi, solvent aprotik ini tidak bisa berfungsi sebagai aseptor elektron. Akibatnya, tidak bisa membentuk ikatan hidrogen dengan solut. Oke, sekarang kita beralih ke kategori yang sebelahnya, solvent polar atau non-polar. Secara fenomena, solvent polar dapat dideskripsikan sebagai solvent yang dapat melarutkan garam atau molekul dengan dipol permanen yang besar. Garam yang dimaksud di sini bukan garam dapur seperti NaCl saja. Garam dalam bidang kimia itu banyak jenisnya. Biasanya, garam dalam bidang kimia ini bentuknya bubuk atau padatan. Nah, sedangkan solvent non-polar adalah sebaliknya, yang tidak bisa melarutkan garam-garam tersebut. Nah, karena solvent itu sangat banyak, maka dibuatlah skala kepolaran untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ada banyak skala kepolaran yang sudah dibuat. Seperti di tabel ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari ke-6 skala ini, skala yang paling umum digunakan oleh ahli kimia adalah tetapan dielektrik yang gambarnya epsilon, yang di row pertama ini. Untuk skala tetapan dielektrik, semakin kecil angkanya, artinya semakin non-polar. Begitupun sebaliknya, semakin besar angkanya, maka semakin polar. Jadi kalau dalam tabel ini, yang paling non-polar adalah N-heksan dengan skala dielektrik 2. Sedangkan yang paling polar adalah formamida dengan skala dielektriknya 111.
Sedangkan air memiliki tetapan dielektriknya sebesar 78, etanol 25, etil asetat yang sering kita pakai di dalam lab atau kloroform itu adanya di 6 dan 5. Ini merupakan pelarut-pelarut yang semipolar yang lebih cenderung ke arah nonpolar. Nah, dalam dunia bahan alam, untuk mengekstrak sesuatu dari daun atau batang atau akar, biasanya menggunakan senyawa-senyawa semipolar seperti etil asetat, kloroform, atau juga etanol. Kenapa? Karena pelarut-pelarut ini merupakan pelarut yang semipolar, yang bisa sedikit menarik senyawa-senyawa yang polar dan juga sedikit non-polar. Jadi mereka ini ada di tengah-tengah. Oke, untuk skala-skala yang lain, teman-teman bisa pelajari sendiri. Sekarang Cemser akan membahas panas penguapan. Panas penguapan merupakan jumlah energi yang diperlukan untuk menguapkan pelarut pada titik didihnya. Atau dengan kata lain, berapa sih energi yang diperlukan untuk memutuskan gaya tarik-menarik antar molekul solvent? Teman-teman harus ingat bahwa di dalam satu larutan yang hanya ada satu jenis senyawa di dalam, sebagai contoh air ya, yang lambangnya H2O, itu bukan hanya satu molekul H2O. Di dalam itu ada bertriliun-triliunan molekul H2O di sana. Ya mungkin kalau mau dihitung dengan pasti bisa menggunakan konsep mol. Di antara mereka, antara H2O dengan H2O itu berinteraksi. Ada gaya di sana, ada gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak di sana. Nah, jika larutan air ini kita tambahkan sejumlah energi, atau katakanlah kita tambahkan panas dari kompor misalkan. Kalau energinya sudah cukup, maka ikatan antara molekul tersebut, antara H2O dengan H2O yang lain, itu akan terputus. Nah, inilah saat dimana larutan air itu menguap pada titik didihnya. Semakin besar gaya ikatan antara molekul tersebut, maka semakin tinggi energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan itu. Artinya, semakin besar energi yang diperlukan untuk menguapkan suatu pelarut. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat faktanya di dalam tabel ini. Dalam tabel heats of evaporation of some common solvents, air memiliki delta H evaporation sebesar 540, angka yang lumayan besar, yang artinya dibutuhkan energi yang cukup besar untuk menguapkan pelarut air. Nah, pertanyaannya adalah mengapa air memiliki delta H-Vap yang lumayan besar? Jawabannya adalah karena terdapat gaya kohesif yang lumayan tinggi pada area permukaannya. Nah, gaya kohesif ini merupakan gaya ikatan antar molekul H2O yang sudah Cemser jelaskan tadi. Oke, sekarang mari kita lihat senyawa nonpolar seperti bensena dan kloroform. Berbeda dengan yang tadi, air merupakan senyawa polar. Senyawa polar biasanya memiliki heteroatom. Nah, semakin kecil presentasi heteroatomnya, atau bisa dibilang semakin besar presentasi rantai hidrokarbon, itu semakin nonpolar. Sebagai contoh, bensena dan kloroform itu adalah senyawa nonpolar. Nah, kalau dilihat dalam tabel ini, delta H-Vap yang paling kecil adalah kloroform, yaitu 59. Ini artinya hanya dibutuhkan sedikit energi atau panas untuk menguapkan pelarut kloroform. Mengapa demikian? Ya, karena gaya kohesif pada area permukaannya tidak setinggi pada air. Jadi bisa dibilang ikatan antara molekul kloroform ini lumayan kecil. Nah, tetapi ada yang aneh di sini. Teman-teman bisa lihat pada dekana. Dekana memiliki delta H-Vap yang sangat besar.
Loh, kok bisa? Padahal dekana itu kan senyawa nonpolar. Kalau dilihat dari trennya, semakin nonpolar, semakin ke bawah, itu semakin kecil delta H-fab-nya. Untuk dekana berbeda. Dekana memiliki delta H-fab sebesar 575. Kenapa? Sebelum Chester jawab, coba teman-teman search di Google struktur dari dekana. Kalau tidak salah, dekana itu memiliki karbon berjumlah 10. Dan strukturnya ya lurus lempeng-lempeng gitu aja. Nah, dibandingkan dengan molekul-molekul yang lain seperti air, kloroform, molekul dekana ini memiliki luas permukaan yang lebih luas. Nah, bayangkan kalau hanya satu molekul dekana ini memiliki struktur dengan luas permukaan yang lumayan luas. Bagaimana jika di dalam satu larutan itu terdapat banyak sekali molekul dekana di sana? Ya, bisa dibayangkan luas permukaannya sangat-sangat luas. Nah, dengan bertambahnya area permukaan, maka delta H-fab-nya juga bertambah atau semakin tinggi. Artinya apa? Artinya untuk menguapkan dekana ini dibutuhkan energi yang lumayan besar. Oke, berarti kita memiliki dua kesimpulan di sini. Yang pertama, biasanya, walaupun tidak semuanya, solvent-solvent polar seperti air, metanol, etanol itu memiliki delta H-fab yang besar. Artinya, titik didihnya tinggi atau tidak mudah menguap. Sedangkan solvent-solvent non-polar biasanya lebih cepat menguap, artinya titik didihnya rendah. Tetapi khusus untuk solvent non-polar, juga harus diperhatikan area permukaannya. Sebagai contoh tadi dekana, semakin besar area permukaannya seperti dekana tadi, maka semakin tinggi juga titik didihnya. Oke, selanjutnya adalah like dissolve like. Ini merupakan prinsip yang paling sering digunakan dalam dunia bahan alam. Jadi prinsip like dissolve like ini sebenarnya intinya adalah solvent polar akan melarutkan molekul atau solut polar. Begitupun sebaliknya, solvent nonpolar akan melarutkan molekul yang nonpolar juga. Nah, biasanya prinsip ini digunakan untuk mengekstrak bahan alam dari daun, kayu, atau akar, atau apapun itu dari alam. Kalau kita ingin mendapatkan senyawa yang nonpolar di dalam material alam, maka campurlah dengan pelarut nonpolar. Kalau dianalogikan mungkin seperti jika kita ingin berteman dengan kambing, maka kita harus bisa mengembek. Kalau ingin berteman dengan anjing, maka kita harus bisa mengguguk. Atau mungkin kalau kita ingin berteman dengan kerbau, kalau kerbau bagaimana ya caranya? Jadi intinya seperti itulah. Kita harus mendapatkan sesuatu yang sama dengan target kita. Nah, di sini disebutkan beberapa solvent polar seperti THF, DMSO, DMF, HMPA, dan asetonitril. Jadi ini adalah molekul-molekul polar yang biasanya dipakai di lab. Walaupun air itu sebenarnya merupakan solvent yang lebih polar di antara yang disebutkan tadi, tetapi kebanyakan molekul organik polar itu tidak terlalu larut di dalam air. Kecuali biasanya kalau berupa garam seperti garam NaCl atau garam KCl, itu biasanya bisa larut sempurna di dalam air. Tetapi senyawa-senyawa bahan alam yang biasanya digunakan sebagai obat, bahan herbal, jamu, itu biasanya tidak terlalu larut sempurna di dalam air. Sebagai contoh, kalau kamu ingin membuat katakan teh, maka yang kamu lakukan adalah memasukkan daun teh ke dalam air panas. Maka
lama-kelamaan air tersebut akan berwarna merah atau mungkin agak kuning seperti itu. Bagaimana jadinya kalau kamu menggunakan air yang dingin? Apakah teh itu akan larut? Apakah air itu akan berubah menjadi warna kuning atau coklat? Sepertinya tidak ya. Kecuali airnya dipanaskan, maka air tersebut bisa melarutkan bahan alam yang ada di dalam daun teh itu. Kamu bisa coba dengan pelarut-pelarut yang lain. Pelarut-pelarut yang disebutkan di sini ada THF, asetonitril, DMSO, dan lain sebagainya. Kamu coba untuk melarutkan daun teh ke dalamnya, tetapi tanpa pemanasan. Nah, di sana kamu akan mendapatkan larutan itu akan berubah warnanya menjadi coklat karena bahan alam yang ada dalam teh itu larut di dalam pelarut. Kalau kamu tidak memiliki pelarut-pelarut ini, kamu bisa coba dengan etanol atau alkohol yang ada di rumahmu. Jadi intinya, kalau kamu ingin mengekstrak daun teh tanpa pemanasan, kamu harus menggunakan pelarut-pelarut seperti ini. Kalau dengan pemanasan, ya gunakanlah air. Nah, khusus HMPA, DMF, dan DMSO itu memiliki nilai aseptor ikatan hidrogen yang sangat besar, sehingga solvent-solvent tersebut dapat digunakan untuk melarutkan kation seperti garam-garam alkali. Ya, NaCl, garam dapur itu juga bisa dilarutkan di sini. Tetapi ketiga solvent ini memiliki nilai donor ikatan hidrogen sebesar 0,0, artinya tidak bisa berperan sebagai pendonor ikatan hidrogen. Artinya, tidak mampu melarutkan anion. Kenapa tidak bisa mendonorkan ikatan hidrogen? Kalau dari struktur dari ketiga solvent ini, teman-teman bisa lihat pada heteroatomnya tidak terdapat atom hidrogen. Jadi atom hidrogennya terikat pada rantai karbon, tidak pada heteroatom oksigen di sini, sehingga tidak bisa berperan sebagai pendonor ikatan hidrogen. Oke, itu adalah serangkaian pembahasan mengenai sifat larutan. Sekarang, Cemser akan membahas gaya-gaya ikatan apa saja yang ada di dalam sebuah larutan. Terdapat banyak sekali gaya yang ada di dalam suatu larutan. Dan perlu diketahui bahwa gaya-gaya inilah yang membuat molekul itu seperti menyatu di dalam larutan. Istilah menyatu itu seperti apa? Sebagai contoh, jika kamu menuangkan air ke dalam gelas, maka kamu akan melihat air berpindah secara mengalir, tidak patah-patah kalau teman-teman bandingkan dengan menuangkan pasir. Jadi bisa dibedakan antara keduanya ya. Nah, gaya ikatan di dalam sebuah larutan itu ada banyak. Ada pasangan ion, dipol-dipol, dipol terinduksi dipol, ikatan hidrogen, dan masih banyak lagi. Ya, semua gaya ikatan ini kita sebut dengan gaya ikatan non-kovalen. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa gaya-gaya ikatan yang akan dibahas di sini merupakan gaya yang sangat-sangat lemah. Tapi jangan salah, akumulasi dan kerjasama antara gaya-gaya ini akan mengakibatkan kekuatan ikatan yang semakin besar. Dan biasanya, jika kekuatan ikatan itu semakin besar, itu akan terasa pada titik didihnya. Titik didihnya akan semakin tinggi. Baik, Cemser bahas gaya ikatan yang pertama, interaksi pasangan ion. Seperti yang kita ketahui bahwa ion-ion yang berlawanan muatan akan saling tarik-menarik dengan kuat. Ada ion positif, ada ion negatif. Nah, kontribusi terbesar kekuatan suatu ikatan adalah interaksi elektrostatik. Pasangan ion itu ada ketika kation dan anion itu berdekatan, di mana energi tarikan elektrostatik di antara mereka itu lebih besar daripada energi termal yang tersedia untuk memisahkan mereka.
Nah, kalau teman-teman lihat pada equation ini yang di tengah, ini merupakan hukum Coulomb yang menyatakan bahwa energi potensial tarikan atau tolakan yang disimbolkan dengan E antara dua muatan Q1 dan Q2 pada jarak R memiliki denominator epsilon. Ini yang kita sebut dengan konstanta dielektrik tadi. Nah, dari equation ini bisa kita simpulkan bahwa semakin besar konstanta dielektrik, maka semakin kecil energi interaksi antara kedua muatan tersebut. Teman-teman bisa lihat kembali di tabel yang di atas, tabel skala pelarut. Sebagai contoh, N-heksan itu memiliki epsilon yang kecil. Artinya, energi interaksi antara dua muatan tersebut juga kecil. Ya, bisa dibilang bahwa tingkat pasangan ion akan bergantung pada konstanta dielektrik. Tetapi, konstanta dielektrik itu juga tidak dapat menjelaskannya dengan secara sempurna. Jadi tidak bisa mentah-mentah kita pakai konstanta dielektrik untuk menghitung energi pasangan ion. Kenapa? Karena konstanta dielektrik itu tidak memperhitungkan kemampuan koordinasi spesifik atau kemampuan ikatan hidrogen dari pelarut terhadap kation atau anion tertentu. Juga, ukuran dan bentuk anion kation itu akan mempengaruhi energi tarikan. Nah, konstanta dielektrik itu tidak memperhitungkan hal-hal seperti ini. Molekul pelarut juga akan sangat terorganisir saat mengelilingi kation atau anion. Permukaan sekitar pasangan ion akan menjadi lebih kecil dan memudahkan solvasi. Solvasi ini maksudnya kemampuan untuk melarutkan sesuatu. Nah, biasanya dalam reaksi organik itu digunakan pelarut-pelarut dengan konstanta dielektrik yang relatif kecil, seperti asetonitril, dietil ether, N-heksan, sehingga pasangan ion di sini bisa ditujukan sebagai zat intermediate yang bermuatan, sebagai contoh karbokation dan karbanion. Gaya ikatan yang kedua adalah interaksi elektrostatik dipole. Sama seperti pasangan ion itu saling tarik-menarik, maka molekul yang memiliki dipol itu juga akan saling tarik-menarik. Molekul yang memiliki dipol itu seperti apa? Sebagai contoh H2O, H2O itu akan membentuk kutub negatif dan kutub positif. Kutub negatifnya ada pada atom oksigen, sedangkan kutub positifnya ada pada atom hidrogen. Kutub negatif pada oksigen ini artinya di sana akan terdapat densitas elektron yang lebih tinggi dibanding dengan hidrogen. Jadi elektronnya itu agak lebih tertarik ke arah oksigen. Atau dengan kata lain, oksigen itu kaya elektron. Nah, molekul seperti ini yang membuat kutub-kutub seperti ini disebut molekul dipol. Nah, interaksi dipol itu bisa berupa interaksi antara ion dengan molekul dipol atau juga molekul dipol dengan molekul dipol itu sendiri. Contoh yang paling sederhana adalah jika teman-teman melarutkan garam dapur, garam NaCl, ke dalam air. Maka semulanya NaCl yang berwujud padat akan menjadi sefasa dengan air, menjadi sebuah larutan. Nah, mengapa NaCl yang tadinya bubuk itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah larutan? Jawabannya adalah karena ada interaksi ion dipol antara Na+ dengan H2O juga Cl- dengan H2O. Jadi ion natrium itu berinteraksi dengan atom oksigen, sedangkan Cl- berinteraksi dengan atom hidrogen. Inilah yang kita sebut dengan interaksi ion dipol. Dan inilah mengapa garam NaCl bisa larut di dalam air. Baik, yang ketiga adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang paling sering dibahas. Secara kimia, ikatan hidrogen itu merupakan ikatan antara hidrogen dengan atom O, N, dan F. Nah, secara fisika,
Ikatan hidrogen didefinisikan sebagai daya tarik Coulombic antara atom donor ikatan polar yang ada hanya dengan atom akseptor ikatan. Daya tarik Coulombic didefinisikan sebagai F sama dengan K-Q1-Q2 per R², di mana F itu adalah kekuatan, K adalah konstanta Coulomb, dan nilai K ini akan tergantung pada medium di sekitar objek. Jika di udara nilai K-nya seperti ini, jika di larutan nilai K-nya beda lagi. Nah, ini adalah contoh dari ikatan hidrogen. Di sebelah kiri terdapat 4 molekul H2O. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di antara keempat molekul ini ada ikatan putus-putus, dan itu adalah ikatan hidrogen. Ada ikatan antara pendonor hidrogen dengan aseptor hidrogen. Nah, terdapat ikatan hidrogen yang tidak lazim, seperti pada gambar sebelah kanan. Teman-teman bisa perhatikan antara hidrogen dengan hidrogen di sebelahnya itu terdapat ikatan. Loh, kok bisa antara hidrogen dengan hidrogen membentuk ikatan? Padahal hidrogen itu sudah pasti bermuatan positif. Jangan salah, ada hidrogen yang bermuatan negatif, dan itu kita sebut dengan hidrida. Nah, pada molekul sebelah kanan ini ada terbentuk hidrida. Hidrida itu adalah hidrogen yang di sebelah kiri yang terikat pada IR. Nah, mengapa hidrogen yang terikat pada IR ini bermuatan negatif? Karena logam IR itu adalah logam transisi. Nah, biasanya logam transisi itu akan cenderung mendorong elektronnya keluar menuju atom di sebelahnya. Sehingga elektron itu akan lebih banyak bermain pada hidrogen yang terikat di sebelah IR. Nah, jadi sudah klop nih. Ada hidrogen bermuatan negatif yang bisa mendonorkan elektronnya ke hidrogen yang bermuatan positif di sebelah kanan. Oke, sampai di sini mungkin ada teman-teman yang bertanya seperti ini. Kenapa sih hidrogen ini menjadi suatu ikatan yang spesial? Kenapa tidak ada ikatan oksigen, tidak ada ikatan nitrogen, tidak ada ikatan helium, dan lain sebagainya? Kenapa harus atom hidrogen? Nah, sampai saat ini Cemster belum dapat jawabannya. Kamu bisa bantu Cemster Lab dengan cara komentar di bawah ya. Nah, kuat atau tidaknya ikatan hidrogen itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Semakin besar kekuatan ikatan hidrogen akan berdampak pada naiknya titik didih. Faktor yang pertama itu adalah efek solvasi. Faktor paling penting untuk menentukan kekuatan ikatan hidrogen adalah kemampuan solvent untuk membentuk ikatan hidrogen. Solvent sangat mempengaruhi ikatan hidrogen karena donor dan aseptor larut dalam solvent atau pelarut untuk membentuk donor H dengan aseptor ikatan hidrogen. Jadi intinya di sini adalah pemilihan pelarut itu sangat-sangatlah penting. Kalau ingin ada ikatan hidrogen, maka gunakanlah pelarut-pelarut yang bisa membuat ikatan hidrogen, seperti molekul-molekul polar seperti air, etanol, metanol, dan beberapa solvent polar lainnya. Tapi jika teman-teman menggunakan solvent non-polar seperti N-heksan, benzen, ya sudah pasti tidak akan terjadi ikatan hidrogen di sana. Untuk memilih solvent polar, masih ingat ya, ada solvent protik dan solvent aprotik. Faktor yang kedua adalah efek elektronegativitas. Semakin besar muatan parsial pada hidrogen, semakin kuat ikatan hidrogen. Semakin asam donor ikatan hidrogen, artinya muatan hidrogen semakin positif, maka kekuatan ikatan hidrogennya akan semakin besar. Juga semakin elektronegatif atom aseptor ikatan hidrogen, maka semakin kuat ikatan hidrogennya. Sebagai contoh,
HF itu lebih besar daripada HCl, HBr, dan HI. Ini sesuai dengan tren elektronegativitas dari besar ke kecil, dari F ke atom I. Atom H yang ada pada molekul karboksilat yang di bawah ini juga trennya akan semakin menurun sesuai dengan penurunan elektronegativitas. Teman-teman bisa lihat pada molekul karboksilat yang pertama ada atom fluor yang memiliki elektronegativitas yang tinggi. Kemudian disusul oleh molekul di sebelahnya yang memiliki atom Cl, di mana ini elektronegativitasnya lebih kecil dibanding fluor. Nah, ikatan hidrogen itu juga mengikuti tren ini, semakin kecil kalau elektronegativitas dari aseptor ikatan hidrogennya semakin kecil. Faktor yang ketiga adalah interaksi hidrogen sekunder. Teman-teman bisa lihat pada molekul yang pertama yang di atas, ada dua molekul di sana yang saling berikatan. Yang garis-garis vertikal itu adalah primary hydrogen bonds atau ikatan hidrogen primer. Seperti biasa antara molekul karboksilat yang kiri dan molekul karboksilat yang kanan itu berikatan hidrogen antara O dengan H, sedangkan di bawahnya antara H dengan O. Jadi ikatannya hanya ada pada O dengan H atau H dengan O. Sedangkan O dengan O akan saling tolak-menolak dan H dengan H akan saling tolak-menolak. Tidak terjadi ikatan di sana. Nah, bagaimana dengan molekul yang di bawah? Teman-teman perhatikan pada molekul yang ada atom nitrogen. Antara molekul sebelah kiri dengan molekul sebelah kanan itu membentuk ikatan hidrogen primer yang ditandai dengan garis-garis vertikal antara H dengan N di sebelahnya. Tetapi teman-teman juga bisa lihat ada ikatan hidrogen sekunder yang ditandai dengan garis putus-putus antara N dengan H dan H dengan N. Artinya di sini ada ikatan tambahan, ikatan hidrogen yang kedua. Nah, jika seperti ini, kekuatan ikatan hidrogen akan semakin besar. Akibatnya, titik didih juga akan semakin tinggi. Faktor yang keempat adalah kerjasama atau cooperativity. Sebagai contoh, ini adalah molekul oligosakarida, merupakan salah satu keluarga karbohidrat. Nah, di struktur ini teman-teman akan mendapatkan banyak sekali ikatan hidrogen di sana. Semakin banyak ikatan hidrogennya, maka akan semakin besar kekuatan ikatannya. Baik, yang selanjutnya adalah efek Pi. Kalau teman-teman perhatikan dari awal, dari interaksi pasangan ion sampai ikatan hidrogen tadi, faktor elektrostatik itu memainkan peranan yang penting. Intinya, daerah atau spesies yang bermuatan negatif dan positif akan saling mencari dan berinteraksi. Nah, begitu juga dengan molekul aromatik seperti benzen dan molekul alkena yang intinya memiliki sistem Pi atau yang ada awan Pi, yang mana mereka ini menciptakan daerah yang bermuatan negatif. Sudah pasti daerah yang bermuatan negatif ini banyak elektronnya di sana. Nah, karena ada daerah bermuatan negatif pada senyawa aromatik, maka dapat berinteraksi dengan molekul lain yang bermuatan positif. Inilah yang kita sebut dengan gaya ikatan Pi. Nah, gaya ikatan Pi ini ada 3. Yang pertama adalah interaksi kation Pi. Teman-teman bisa lihat pada bagian A, di sini ada ilustrasi benzena yang berinteraksi dengan suatu kation, di mana kation akan berinteraksi pada tengah-tengah benzen, di mana di sana ada awan Pi yang bermuatan negatif. Nah, kekuatan binding atau kekuatan ikatannya untuk masing-masing kation itu berbeda. Teman-teman bisa lihat pada min delta G. Kekuatan ikatan yang paling besar itu terdapat pada kation Li+ sebesar 38, sedangkan yang paling lemah adalah Rb+ sebesar 16.
Artinya kalau diurutkan dalam satu tabel periodik unsur, satu golongan dari atas ke bawah, semakin ke bawah, itu semakin lemah ikatannya. Kenapa? Bisa karena size dari atomnya semakin besar, atau mungkin jarak dari orbital terluarnya ke inti atom itu terlalu jauh. Nah, kekuatan ikatan itu bukan hanya dipengaruhi oleh kationnya saja, tetapi juga oleh senyawa aromatisnya. Dalam hal ini yang digambarkan di sini adalah benzen. Teman-teman bisa perhatikan pada bagian C. Di sini teman-teman akan melihat masing-masing molekul dengan angka-angkanya yang berbeda. Angka ini angka apa? Angka ini adalah energi binding, energi ikatan dari logam natrium ke benzena yang tersubstitusi. Mari kita bandingkan antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Yang pertama itu benzen dengan angka 27,1. Sedangkan gambar yang kedua terdapat substituen fluor yang terikat pada benzen. Dan energi ikatannya menjadi turun sebesar 22. Nah, mengapa demikian? Kita tahu bahwa fluor itu merupakan atom golongan 7A yang sangat elektronegatif. Sehingga fluor ini merupakan atom yang sifatnya menarik elektron ke arah dirinya. Maka elektron dalam sistem P di dalam benzen itu akan sedikit tertarik ke arah fluor. Nah, kalau begini akibatnya adalah cincin benzen itu menjadi kurang negatif. Kalau cincin benzennya menjadi kurang negatif, maka kekuatan ikatannya semakin berkurang. Untuk substituen hidroksil yang terikat pada benzen, itu tidak terlalu mempengaruhi energi binding. 26,9 dengan 27,1 ya sedikit mirip lah. Kalau substituennya adalah NH2, angka energi bindingnya menjadi naik 31,8. Nah, kenapa bisa naik? Karena NH2 itu adalah pendorong elektron. Kalau teman-teman menggambarkan struktur Lewis dari molekul ini, maka kita akan mendapatkan satu pasang elektron bebas pada nitrogen. Nah, lone pair ini juga beresonansi masuk ke dalam sistem P pada benzen. Artinya cincin benzen itu semakin negatif. Karena semakin negatif, maka kekuatan ikatannya bertambah. Nah, hal ini terbalik kalau substituennya adalah Cn. Dalam dunia organik, Cn ini merupakan grup penarik elektron yang sangat kuat. Sehingga elektron-elektron yang ada dalam sistem benzen itu akan sedikit tertarik ke arah grup Cn. Dan hal ini membuat cincin benzen itu menjadi kurang negatif dengan binding energi sebesar 15,7. Gaya ikatan P selanjutnya adalah interaksi polar P. Jadi senyawa aromatis ini bukan hanya bisa berinteraksi dengan kation-kation, tetapi juga bisa berinteraksi dengan molekul-molekul dipol seperti molekul polar, sebagai contoh air dan amonia. Jadi dipol positif dari air itu bisa berinteraksi dengan daerah P dari senyawa aromatis. Begitu juga dengan amonia. Oke, gaya yang kelima adalah interaksi dipol terinduksi. Interaksi dipol ini ada 3 macam. Yang pertama adalah dipol terinduksi dipol. Ini untuk dipol dengan senyawa dipol. Kemudian yang kedua adalah dipol terinduksi ion. Ini untuk senyawa dipol dengan ion. Dan yang terakhir adalah dipol terinduksi dipol terinduksi. Nah, untuk memahami interaksi ini, teman-teman coba bayangkan 2 buah molekul etana yang nonpolar. Masih ingat ya, molekul etana itu ada 2 karbonnya. Di antara molekul ini akan membangun interaksi tarik-menarik karena keduanya menciptakan dipol yang sama.
Jadi teman-teman jangan salah bahwa senyawa nonpolar itu juga memiliki interaksi di antara mereka. Bukan hanya senyawa polar saja. Jadi senyawa nonpolar seperti N-heksan, benzen, minyak goreng itu juga ada gaya di dalamnya. Semakin luas permukaan dari molekul atau pelarut tersebut, maka kekuatan gaya dipol ini akan semakin besar efeknya. Sebagai contoh, dekana, ini merupakan senyawa nonpolar, memiliki panas penguapan yang lebih tinggi dibanding molekul air yang polar. Masih ingat ya tabel panas penguapan tadi? Teman-teman bisa lihat kembali. Nah, gaya inilah, gaya dipol ini yang menyebabkan mengapa alkana dengan jumlah karbon banyak itu bisa berwujud cair pada suhu ruang. Berbeda dengan alkana dengan karbon berjumlah sedikit seperti metana, etana, propana, butana yang sering kita pakai dalam gas LPG. Nah, kalau jumlah karbonnya semakin banyak, maka wujud dari senyawa tersebut bisa mengarah ke wujud padat. Intinya adalah molekul nonpolar itu juga ada interaksi di antara mereka. Nah, semakin luas permukaannya, maka semakin besar efek dari gaya dipol ini. Nah, konsep interaksi dipol terinduksi inilah yang kita sebut dengan gaya van der Waals atau dispersi London. Oke, gaya ikatan yang terakhir yang Cemser bahas di sini adalah efek hidrofobik. Teman-teman tahu bahwa air dan minyak itu tidak dapat bercampur. Nah, inilah yang disebut dengan efek hidrofobik, di mana hidrokarbon dan senyawa organik itu umumnya tidak larut di dalam air. Nah, di dunia surfaktan atau persabunan seperti deterjen, kosmetik, itu dikenal hidrofilik dan hidrofobik. Hidrofilik merupakan daerah polar atau yang kita sebut dengan head dari suatu molekul yang mudah larut dalam solvent polar. Sedangkan hidrofobik merupakan daerah yang cenderung non-polar yang digambarkan sebagai ekor atau tail. Contoh molekul hidrofobik adalah rantai alkil yang panjang. Semakin panjang rantainya, maka semakin hidrofobik. Hidrofobisitas dari suatu molekul itu dapat diukur dengan cara partisi molekul tersebut di antara pelarut organik. Kita menggunakan N-oktanol dan pelarut air. Konstanta hidrofobik dilambangkan dengan P, itu merupakan perbandingan antara P dengan P0. Nah, untuk menghitung konstanta hidrofobik ini, teman-teman bisa lihat pada equation dan tabel ini. Nah, efek dari senyawa-senyawa hidrofobik itu adalah pembentukan formasi-formasi seperti gambar-gambar ini. Seperti bagian B itu merupakan formasi misel. Senyawa pada bagian B ini merupakan sebuah surfaktan. Ini yang sering kita pakai untuk mencuci pakaian. Di molekul ini ada istilah head dan tail. Head atau kepala yang ada CO2-nya itu merupakan bagian yang polar, yang bisa larut ke dalam air. Sedangkan rantai hidrokarbon yang panjang ke bawah itu kita sebut dengan tail atau ekor. Nah, kalau senyawa ini banyak jumlahnya, maka mereka akan membentuk formasi misel seperti yang di kanan. Jadi head akan berinteraksi dengan head, sedangkan tail juga berinteraksi dengan tail. Kalau pada bagian C, ini dinamakan formasi bilayer. Biasanya bilayer ini ada pada membran sel. Nah, kalau bilayer ini membentuk suatu lingkaran, maka ini disebut dengan formasi vesicle pada bagian D. Baik, itu saja pembahasan kali ini dari Cemser. Akhirnya teman-teman sudah tahu sifat dari larutan dan ternyata terdapat banyak gaya di dalam. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman untuk memahami kimia organik fisik. Jangan lupa bantu Cemser Lab untuk berkembang dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Akhir kata, salam dari Cemser Lab.